man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah karena Allah dengan penuh keimanan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala satu hari saja dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memasuki hari ketiga Pak ya? Keempat apa ketiga? Memasuki hari keempat bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita masih diberikan semangat, kesehatan, sehat lahir batin, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang diperintahkan dengan semaksimal, seoptimal mungkin. Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah karena Allah dengan penuh keimanan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala satu hari saja dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Mudah-mudahan puasa sebulan ke depan yang akan kita jalani menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada murkanya, nerakanya, azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Pertama, sabar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang pahalanya disempurnakan tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi sabar ini ke dalam 3 bagian. Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar puasa, sabar zakat, sabar melakukan sholat maktubah berjamaah, sabar melakukan beragam kebaikan ketaatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Yang ketiga, yang terakhir, sabar ketika menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Orang yang bersabar insya Allah pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keliru, sabar ada batasnya, sabar tidak ada batasnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang patut kita teladani. Dijelek-jelekan, dipukuli, dilempari, beliau untuk pribadinya tidak membalas. Bagaimana terjadi ketika beliau hijrah ke Taif, sampai sampai malaikat Jibril menawarkan beliau untuk melempari orang-orang Taif yang melempari beliau dengan akhsyabain, 2 gunung, tetapi beliau tidak membalas. Justru beliau mendoakan mudah-mudahan ada di antara keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Yang kedua,
amalan memaafkan. Yang pertama amalan sabar, yang kedua amalan memaafkan. Sesungguhnya keburukan boleh dibalas dengan keburukan. Seseorang dipukul dengan 1 kali pukulan, boleh dia membalasnya dengan 1 kali pukulan. Tetapi yang sering terjadi di antara kita, dipukul 1 kali, balasnya 2 kali. Yang kedua ini yang tidak boleh. Yang kedua ini merupakan nafsu yang muncul dari orang tersebut. Boleh Islam mengajarkan yang disebut dengan qisas, bunuh dengan sengaja, boleh dialirkan darahnya. Memotong kuping dengan sengaja, boleh dia dipotong lagi kupingnya, disebut dengan qisas. Tetapi di atas itu semua ada yang disebut dengan islah atau afwun dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, keburukan dibalas dengan keburukan yang sepadan. Faman afa, tetapi orang yang memaafkan, wa aslaha, dan dia berlaku baik, tidak membalas padahal dia mampu untuk membalas, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Hilang dari dirinya rasa dengki, iri, sebagaimana seorang sahabat yang dikatakan 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berturut-turut masuk ke dalam surga, tidak ada amalan istimewa dalam dirinya, nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah memperbanyak zikir, satu saja yang ada dalam dirinya, amalan rutin yang dia lakukan setiap malam sebelum tidur, ia tidak pernah punya rasa iri terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Hatinya legowo terhadap manusia, memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Karena itu dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa agar hati kita bebas atau hilang rasa iri dengki terhadap sesama. Sebuah ayat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan engkau jadikan hati-hati kami ghillan, punya rasa iri, dengki lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain padahal dia mampu membalas, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Terakhir, amalan puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam baginya illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, untukku, karenaku. Seolah-olah Allah ingin memonopoli puasa untuk dirinya sendiri. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 amalan yang pahalanya tanpa batas ini, utamanya puasa, dan kita mendapatkan mega bonus Ramadan yang keutamaannya khairun min alfi syahrin, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semangatnya kita sekarang 20 hari ke depan masuk ke 10 hari terakhir tambah semangat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di 10 terakhir ada mega bonus Ramadan yang pahalanya, keutamaannya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. I'tikaf kita kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Baca Quran kita yang normatifnya 10 kali kebaikan, diampuni 10 kesalahan, kalau bertepatan dengan malam Qadar, setiap hurufnya khairun min alfi syahrin. Semua ibadah, sedekah, senyum di jalan, dan seterusnya. Karena itu rugi semangat di awal tapi loyo di akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus memberikan semangat untuk selalu berada dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.